Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel saya sangat spesial, Pak Komandan Koramil. Karena biasanya kami mengaji di rumah, isinya pengajian, tetapi di sini di lapangan sekarang. Kami bertandang ke Koramil Jabung. Koramil berapa? 23 ya. Itu ada Pak Komandan di sini. Ini ada Pak Pertanian. Cerkah ini penyuluh pertanian. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari teman-teman seluruh lembaga pendidikan, karena Prof Imam ini jaringannya jauh, seluruh Indonesia apa Pak? Seluruh dunia Pak? Di seluruh benua, mulai dari Eropa, Amerika Latin, Kanada, Selandia Baru, Rusia, negara-negara Arab, semua sudah saya datangi. Wah, luar biasa kan. Dari ketamuan beliau ini luar biasa. Dulu rektor UIN periode berapa Pak? 16 tahun pokoknya. 16 tahun. Dari terakhir 2013. 16 tahun jadi rektor dan sudah keliling dunia. 90. Beliau punya pengajian namanya apa? Jamiatul Islamiyah. Jamiatul Islamiyah seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi online. Nah, kali ini kita akan membicarakan bagaimana peran Koramil di sini di dalam pendidikan pertanian. Walaupun itu baru kopi dan anggur, tapi itu kan jual dan sayur-sayur kan. Sudah luar biasa itu, Pak Komandan. Itu menurut jenengan, Pak, kalau dilihat dari sisi agama atau apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini guru ya, lama sekali jadi guru di perguruan tinggi, enggak kurang dari 40 tahun. Mungkin seumur-umur bapak-bapak ini. Baru lahir ya? Iya. Nah, karena guru inilah menjiwai saya bahwa sebetulnya peranan guru itu sangat strategis untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan seterusnya ini. Sebagai seorang guru yang dengar ada berita bagus yang dilakukan oleh Koramil di Jabung ini, yang dipimpin Pak Komandan, lalu punya. Saya menjadi tertarik. Saya datang aja ke sana gitu. Untuk apa? Nah, saya untuk lihat dan siapa tahu tamu-tamu saya, para kiai, para kepala-kepala madrasah yang ke rumah itu bisa saya ceritanin. Syukur kalau nanti ada contoh di rumah saya. Rumah saya itu luas. Ya karena jiwa saya guru itu, saya jadikan sebagai tempat untuk memberi contoh. Contoh tanam-menanam, contoh misalnya pelihara ikan. Ya. Di rumah saya tak kasih hidroponik untuk nanam sayuran, tanami mangga beberapa batang, ada durian. Nah, sekarang ini saya mencoba untuk beri contoh tanam anggrek. Saya sudah nyoba tanam anggur ya kira-kira ada 5 atau 6 batang ya, tapi selama enggak buah-buah. Buah kecil. Lalu saya diberitahu Pak Habib gitu. Nah, nanti kalau di rumah saya kasih anggur, maka saya bisa menggerakkan sekolah-sekolah itu, pondok-pondok pesantren itu, nanam. Nah, saya sebenarnya tidak begitu tertarik ya zaman sekarang untuk cerita. Tapi saya lebih suka itu memberi contoh. Makanya kalau Pak Koramil ini lalu memberi contoh untuk tanam-tanam sayuran, tanam buah-buahan, termasuk anggur, ini luar biasa. Siapa tahu lalu apa yang dihasilkan oleh Koramil di sini ini lalu ditiru oleh Koramil seluruh Indonesia. Itu kan, Koramil seluruh Indonesia. Hanya saya bilang tadi Pak Komandan bahwa kita cerita itu kalau sudah ada hasilnya. Wujudnya itu ada. Sebab orang sekarang kalau diceritain ini, dibilang aku sudah sejak dulu diceritani orang yang cerita aja gagal. Betul. Nah, maka kalau di sini sudah berhasil saya diceritani Pak Habib, ini luar biasa, harus disebarluaskan ke mana-mana gitu. Sehingga peran daripada Koramil tidak saja menjaga keamanan fisik, tetapi juga itu ada masjid keamanan ruhani, ya kan? Luar biasa. Lalu keamanan dari sisi kehidupan sehari-hari,
ekonomi masyarakat itu, sehingga lalu memang Koramil menjadi sebuah kekuatan untuk penggerak masyarakat di Indonesia ini. Nah, setiap kecamatan kan ada kantor. Nah, kalau kantor ini digerakkan, nah itu setelah baris berbaris menggerakkan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, kegiatan-kegiatan sosial yang lain, ini akan memberi makna yang luar biasa untuk bangsa ini. Jadi nilai lebih yang diciptakan oleh Koramil Jabung ini akan benar-benar punya nilai manfaat untuk bangsa dan negara. Karena itulah maka dengan prestasi ya, saya dengar dari Pak Habib, saya datang aja lah ke sana. Jangan sama ceritanin saya ini, saya ingin tahu. Lihat YouTube itu udah puas, saya mau datang sana. Ke sana, tapi lah gitu. Lalu siapa yang nyopir, tak sopiri sendiri. Itu Pak. Dan ternyata senang di lingkungan kantor, di sini ada tanaman-tanaman, sayur, tanaman jambu, buah, murid, sirsa ini. Lalu menggambarkan bahwa tentara itu juga tidak ditakutin karena fisiknya, tetapi tentara itu justru disegani, dijadikan sebagai acuan, pedoman, didengarkan, diperhatikan. Pikiran-pikirannya, kerja karya-karyanya untuk ditiru untuk kemakmuran bangsa ini. Saya terima kasih sekali Pak Komandan, Pak Buasid, berkenan untuk terima saya ke sini, dan juga Pak Heri, saya senang dan juga yang lain. Saya kira itu pandangan saya. Saya pribadi ya, sangat terima kasih kan, karena dengan seorang profesor, ya kan, sudah ada wajib sama saya. Itulah rumah kita, ya kan? Orang kan milik bersama, bukan milik TNI. Masyarakat itu juga merasa memiliki. TNI milik masyarakat. Berkaitan dengan Pak Heri, Babinsa kami yang selama ini aktif di penanaman kopi yang sudah berhasil, kopi Babinsa sudah se-Indonesia sudah terkenal. Kopi Babinsa ini, bahkan Kasat pun menikmati kopinya. Pernah sini. Menikmati kopinya. Walaupun beli nggak ke sini kan, tapi kopinya Pak ini ke sana, Pak. Ada kegiatan di Kodam, banyak hadir menikmati kopinya itu. Nah, luar biasa. Karena kopi udah berhasil, merambahnya beliau ini kan coba-coba anggur. Belajar juga. Nah, karena apa ya? Karena TNI itu berada di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan gitu, dengan keberhasilan Pak Heri dari kopi sampai dengan anggur, mungkin ke depannya ada lagi, itu kan bisa membantu kisah di sekeliling kita. Bisa apa ya, mengajak mereka untuk belajar. Kemarin nggak lama itu diajak dari dinas pertanian ya. Nah, dari pertanian Pak untuk pemateri. Ya Allah. Dari pertanian Pak Heri ajak untuk pematerinya. Luar biasa. Sampai segitunya. Berarti Pak Heri kan emang orang niatnya ibadah. Benar-benar niat untuk orang banyak. Itu yang paling penting itu dari sisi agama. Terus, itu semua ini mendukung. Nah, seluruh teman-teman kan dukung Pak. Kita semua mendukung, nggak ada tidak. Meskipun teman-teman ini, ya meskipun nggak ikut dalam langsung kan, paling nggak mendukung. Ayo Pak Heri, dorong. Ayo Pak Heri, coba deh. Nah, tanpa dukungan beliau, Pak Heri pun juga nggak akan seperti ini. Nah, dari itu kami di Koramil cari keluarga, saling mendukung, saling mengisi. Di mana kekurangan kita tutupi, di mana ada celah kejelekan kita ingatkan. Dari semua jadi keluarga. Nah, demikian Pak Prof. Bagus sekali, cocok. Kalau dari sisi agama itu menyebarkan ilmu. Ya memang agama itu kan nuntun kita semua agar bahagia selamat dunia dan akhirat kan. Dan orang yang paling baik itu kan orang yang memberi manfaat paling banyak bermanfaat orang lain. Nah, ini kan Pak Komandan ini kan sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik ya dalam hidup ini. Gitu sebenarnya beliau-beliau ini Pak, yang berpengalaman yang terbaik. Apa beliau-beliau ini nggak ada apa-apa saya. Gitu. Tapi kan pemimpin kan harus ada pemimpinnya, harus ada komandannya. Kalau tidak ada komandannya, tidak ada yang bahasa Jawanya, tidak ada yang ngesuh. Ngesuh itu kan apa? Korek apa namanya itu? Ya, yang kalau kita ada sapu lidi itu kan ada talinya ngesuh gitu loh. Gunakan untuk apa itu? Bagus sekali.
Oke. Terus untuk ini manfaat mungkin oksigen, karena memang kita banyak yang cerita kalau mungkin di agama itu apa memang betul, jadi amal yang termasuk oksigen termasuk amal jariah atau seperti apa. Jadi kita menanam pohon itu banyak yang tanya Pak. Iya. Seperti itu Pak Yai. Ya memang, jadi kita ini kehidupan kita ini kan luas sekali ya. Kita perlu hal-hal yang kebutuhan pokok ya, yang kelihatan ya. Beras, sayur itu kan kelihatan. Tapi juga ada yang nggak kelihatan, yang Saman sebut oksigen tadi. Itu dari tumbuh-tumbuhan gini. Karena itu lalu juga untuk mengingatkan kan masyarakat agar jangan gampang-gampang untuk menebang pohon. Sebab berpohon itu adalah untuk kehidupan kita semua. Kalau kita kurang itu, hidup juga menjadi sesek. Kan begitu kan? Nah itu yang tidak kelihatan tapi juga sangat penting gitu kan. Nah karena itu memang ini contoh-contoh ini menurut saya adalah luar biasa. Tidak usah ngomong sudah ada contoh itu dan ditiru. Apalagi bangsa Indonesia itu sebetulnya gini. Setelah saya pelajari bangsa Indonesia itu kalau diajak mikir susah. Makanya orang sudah sekolah S1, S2, bahkan S3 itu kan seperti kayak gitu-gitu aja. Dan itu pada umumnya bangsa kita ini loh sebetulnya, kalau kita mau jujur, kalau boleh ngomong, tapi bangsa Indonesia itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Suka untuk niru. Jadi kalau diomongi angel, dijak mikir angel, tapi dicontoh, coba ditiru. Berarti kasih contoh konkret. Iya, coba seperti misalnya masyarakat di Pasuruan. Dulu kan hanya ada 1-2 saja yang pelihara yang buat itu mebel. Tapi lalu hasilnya bagus. Tukang mebel jadi kaya. Akhirnya nggak usah diomongin, toko-toko pada niru. Akhirnya sekarang kalau bilang Pasuruan, mebel juga Pasuruan. Mojokerto dulu ada 1-2 aja yang pelihara bebek. Lalu ternyata berhasil, jadi kaya. Nggak usah diomongin, toko-toko niru. Sekarang itu kalau bicara Mojokerto, bicara bebek, bicara telur kan itu. Ya telur Mojokerto telur. Karena proses niru tadi. Blitar. Dulu itu hanya 1-2 saja orang yang pelihara ikan nila, lalu gurami. Ternyata yang pelihara gurami kan jadi kayak kaya. Akhirnya tetangga-tetangganya niru. Coba sekarang kalau bicara Blitar, kan bicara gurami. Berbagai jenis apa lain. Nah saya dari lihat kayak gitu, orang Indonesia itu sebetulnya jangan terlalu banyak diomongin. Yo perlulah sekolah, kasih contoh. Hanya sayangnya sekolah ini hanya tidak ngomong. Dari pagi jam 7 sampai jam 1 siang ngomong, sehari-hari ngomong. Barang yang diomongkan tidak tahu gitu ya. Akhirnya kaya omongan, tidak tahu barang yang diomongkan. Padahal di Quran dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati sholat ketika kamu sedang mabuk sampai kamu tahu barang yang kamu katakan. Orang mabuk itu apa cirinya? Orang mabuk itu ngomong terus, banyak ngomong, tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Nah itu, lantur. Nah jangan-jangan agama kita ini, ya agama lantur saja kan itu kan. Agamanya orang mabuk. Nah, keras ini. Jangan sampai tahu, ngomong, tidak tahu barang yang diomongkan. Nah, kalau Koramil Pak Komandan ini lalu menggerakkan itu, ayolah kita jangan ngomong, kita nyata, tapi kita lakukan, kita beri contoh. Inilah yang saya katakan luar biasa itu, kalau menurut hemat saya luar biasa. Ini bukan barang kecil, ini barang besar. Ini adalah barang besar. Barang besar itu dikatakan besar, dikatakan luas itu diukur dari kemanfaatannya. Kantornya ya kecil kayak gini ini gitu kan, tapi dari kantor yang kecil melahirkan pikiran-pikiran prakasa-prakasa besar yang ditiru oleh orang banyak. Itu Pak Komandan. Mohon izin, karena tadi sudah cerita tentang istilahnya ojo koyo wong mabuk. Tadi sekarang kan sudah mabuk. Ceritanya nyata, berarti kita geser ke belakang, Pak. Oke, kita lihat nyatanya, bukan hanya ngomong-ngomong. Jadi kita tanya tapi nyata. Katanya Pak Prabowo jangan hanya omong-omong. Kita nyata. Iya, kita siap ke sana ya, ke kebun.
Monggo. Buktikan, Siap. monggo. Kita geser ke kebun samping. Monggo, kebun, Siap. monggo. Awas. Monggo, Pak. Itu arsitek taman. Kaget tuh. Monggo Pak Komandan. Siap. Nah, ini contoh hanya untuk. Jadi Oh, dibongkar semua. nanti katanya anggur semua nanti. Oh. Ini hanya contoh 2 pohon yang seperti ini. Jadi usia kurang lebih jalan ke 8 bulan ini. Oh, 8 bulan. Siap, 8 bulan. Kalau jenengan kan 3 tahun. Saya itu yang sekecil-kecil itu, yang kecil itu. Jadi monggo seperti ini. Ini hanya 2 pohon, kita digrounding di tanah seperti ini. Oh, di tanah aja Pak yang Siap bagus. di tanah karena untuk ini juga sama. Dulu kita bulan 5 itu tingginya 1 meter segini kok. Kita nanam itu segini tingginya. Bulan 5 yang Iya, tahun ini. iya. 2024. Ya, bulan 5 kecil. Iya, ya segini. Sekarang udah Ada dokumennya. Jadi seperti ini kita rawat, kita cukupin. Seperti ini, alhamdulillah ini udah kemarin yang buah kedua, ketiga. Nah ini buah keempat. Oh. Tadi yang pertama hanya bonus-bonus yang seperti ini, bonus. Oh. Tapi kalau ini untuk buah bersama. Seperti ini. Ini nanti buah ini sudah bisa besar Pak ya. Kalau yang ini memang Kecil. Jupiter memang segini, tapi aromanya bagus. Oh. Tetapi kalau yang Ninel nanti besar, yang seperti ini. Oh. Nanti ini masih kecil, akan besar lagi 2 kali lipat. Oh, ini. Siap. Nanti kalau dirawat akan menjadi 2. Ini Jupiter ya, Pak? Yang ini Jupiter, yang ini Ninel. Oke. Siap. Coba Jupiter. Ini udah manis, Pak. Jadi Bapak ini. Ini yang kemarin itu yang saya Bentar tak lihatnya dulu kalau ada yang mungkin agak hitam ini bisa. kagumnya kenapa? Bukan hanya manis tapi beraroma. Oh. Beraroma, jangan agak hitam. Gambarnya. Jadi ada aromanya. Jangan goleng nanti jangan goleng. Hati-hati ya. Nah ini nih. Kondisi Bapak, ini aman tanpa pestisida, aman. Kita bungkus. Jadi mungkin kurang maksimal, tapi aromanya masih sudah muncul kok. Aromanya itu Aman itu. beda kan? Ini masih belum, masih setengah matengan, kurang 1 bulan lagi Mas ya. 1 bulan lagi sudah lebih besar ya. Masih ada asamnya, siap. Ini kurang lebih ya, kalau sekarang ya sekitar 100 dompol. Kan tambah terus. Ada aromanya kan? Luar biasa. Ini tingginya 1,80 meter kita belokkan. Habis itu kurang lebih 3,5 meter baru kita. Jadi yang atas ini 6 bulan. Iya, 6 bulan. Sudah sebesar ini. Iya. Kalau ini berapa bulan? Hampir sama itu bulan 5. Kalau ini beliaunya Pak Mael ini yang punya. Di sahabat kita Koramil membuat sendiri. Buat sendiri. Jadi seperti ini buah pertama. Buah pertama ini ya. Ini usia kurang lebih 6 bulan sama. Oh, 6 bulan ini Siap. kayak gini nih. Ini. Jadi bisa pakai ini loh, Pak. Meter bag. Pot besar. Untuk nutrisi tambahan karena ini buahnya lebat sama Pak Mael diinfus bahasanya kayak gitu. Tapi ini nutrisinya beliau yang tahu. Kalau saya nggak paham. Ada rasanya, Pak. Karena ada rahasia masing-masing di antara kita. Tapi kalau kita tak kasihkan semuanya, boleh. Ini namanya Ghost V. Ghost V. Ini Bapak, ini bisa sampai 2 kilo ini. Panjang-panjang itu. Ada Ghost V. Ini termasuk bagus Pak Mail. Di musim hujan, beliaunya bisa membungakan. Padahal sebenarnya aturannya seperti ini sulit. Tapi alhamdulillah ini udah jadi berry aman berarti. Ini udah penyerbukan, udah ke berry. Yang itu jenis yang crunchy kemarin, Pak. Oh, ada. Tapi itu kemarin Mudah-mudahan masih ada. Jadi yang krek gitu. kemarin ini memang kita nggak rawat karena untuk tester aja. Jadi bisa di luar juga nggak usah pakai itu, tapi lebih bagus pakai itu. Pakai apa namanya? Untuk tester. Greenhouse itu. Coba lihat. Mohon izin. Monggo. Bukan. Bisa krek gitu. Kemudian dicoba. Coba kemudian. Coba lihat. Ini aman, tidak kami obat. Jadi ini masih 50% belum masak, tapi Anggur rasanya kayak sudah gitu. mulai kres gitu. Jadi nanti varian tran 1 ini. Ini bibitnya Ya, ada ada. nggak? Sama beli nih. Serius ini. Tahu dah. Ada tran, tenang saja. Ya, tenang. Nanti lihat dulu di teman saya nanti. Tran. Ini langka. Kan? Ini masih hijau dalamnya, tapi bisa kres gitu. Ya, Pak, Masih hijau itu, masih hijau. nggak ada bijinya. Siap. Mohon izin nanti kalau nanam untuk edukasinya, jadi untuk anggur itu harus di Indonesia karena ini di tropis. Jadi untuk suhu dingin banyak air sehingga musuhnya kita itu jamur. Jamur itu harus kita atasi dengan namanya yaitu plastik UV. Kalau di bahasa sekarang itu dom lah, tapi dom ringan. Intinya tidak kena air hujan.
Yang penting nggak kena air hujan. Siap. Tapi kalau musim kemarau tanpa dum oke. Nggak masalah. Aman. Tetapi kalau di musim hujan seperti ini kita harus menggunakan. Tapi kelebihannya bisa dibuahkan setiap saat, setiap keperluan kita. Jadi kita kendalikan. Seperti 1 tahun rata-rata. Jadi itu setiap saat bisa buah. Bisa dibuat terus, bisa dibuat istilahnya mau lebaran Idul Fitri panen bisa, liburan sekolah bisa. Jadi tergantung kita yang merawat. Jadi hanya ada 1 tahun itu baiknya menurut saya 2 kali pembuahan. Kalau 3 kali kasihan, ya, terlalu mepet. Jadi habis panen ini kita istirahat 1 bulan, kita pembuahan lagi. Seperti itu. Kalau kita konsep. Itu ilmunya yang langka. Kalau begitu punya saya itu nggak usah dibuang, Nggak usah. dipotong lalu disambung aja, Pak. Siap, nanti insya Allah saya datang ke sana, Oke. kita sambungkan. Nanti Oke. kita analisa dulu. Oke. Kita analisa kalau memang perlu jenengan membuat ini harus membuat itu dulu. Iya. Habis kita sambung, insya Allah 2-3 bulan pasti udah begini. 2-3 bulan jaminan. Sudah, kalau saya kan bawa entersnya nanti kan entres yang sudah ada ininya, udah generatif. Jadi bukan vegetatif. Jadi begitu kita sambung langsung pecah, membawa buah. Seperti itu. Mudah-mudahan yang crunchy sambungannya itu. Ya, tinggal ngambil, siap. Luar Contohnya biasa. ada itu, yang langsung pecah jadi buah. Mana ini kalau disambung kan, Oh iya iya. ini langsung sambung ada dari buah. Yang nyambung ya Pak Mail itu. Jadi di sini itu semua belajar dari kita untuk kita. Semua anggota itu semua punya satu plate polybag seperti ini. Jadi untuk satu pot itu semua punya. Kalau murid-murid itu di rumah disuruh nanam satu-satu itu kan bagus. Ya? Istimewa. Istimewa. Izin Bapak yang ini kan bagus itu. Itu kemarin kan jumlahnya itu 52 dompol seperti ini. Karena ini masih kecil. Untuk kapasitas mencari nutrisinya kan masih belum siap. Jadi kita sisakan 12 dompol. Harapannya biar nanti dia tidak stres dan bisa mencukupi makanan yang dibutuhkan seperti itu. Sehingga akan maksimal hasilnya. Kalau nggak gitu nanti dia akan mengalami stres itu. Jadi kalau murid-murid ya, murid madrasah Bisa. kasih satu ini kan Satu bagus. kita ajarin, Ajarin. setiap minggu kita ajarin, diluangkan waktu mungkin dalam 1 hari hanya cukup mungkin 5 menit, udah cukup. Pagi itu disentuh, oh dilihat, disiram air, gitu aja udah cukup. 5 menit satu pohon itu. Kan bagus. 1 hari cukup 1 menit. 1 menit, 1 menit nyiram. Seret, kan 1 menit, gak ada. 1, 2, 3, 4, loh kan, hanya 5 detik nyiram itu. Siap. Sama. Siap. Jupiter ya. Sudah aman itu. Itu ninel Pak. Bagus. Ini masih 2 kali lipat, ini masih kecil ini. Masih kecil, Kecil, ya? nanti besarnya kayak ini. Ini aja masih, ini sama dengan sini. Udah besar-besar gini tapi warnanya belum fluorescent, belum berubah warna. Nanti kalau udah brown dia besar itu ninel itu. 2 kali itu. Itu yang kagum saya itu betul-betul kagum. Udah besar Pak, semakin besar ini. Ya, Pak. Ini kan ini yang besar, tapi kan aturannya kan ini kalau masakan merah. Ini kan masih belum ada tanda. Iya, nanti. Belum ada tanda sama sekali. Belum. Saya Ini. punya ini tapi hanya 5. Kayak saya muskat, padahal ini bukan. Iya iya. Itu kan kayak saya muskat warnanya, tapi nanti akan berubah merah. Iya. Ini masih kurang 1 bulan setengah lagi. Iya. Masih bisa besar. Luar biasa ya. Coba lihat di sana itu ada anggur lagi. Dia sana, tapi nggak masih untuk siap untuk percontohan berikutnya. Jadi kita memberi contoh itu di belakang kantor, itu bisa dibuat Bisa seperti dipakai. itu. Gitu. Jadi Nggak harus ada ruang-ruang sedikit itu kita gunakan seperti itu. Jadi di sana kita buat pot, tapi yaitu penyiramannya harus rutin karena tidak di tanah gitu. Itu cukup ya pemanasan dulu. Cukup. Atas itu atasnya tinggi, tinggi seperti ini. Mataharinya cukup. Apa tidak kurang matahari. Aman, full mataharinya full. Di atas full. Coba lihat luar biasa. Kalau ini untuk sebenarnya kan ini kemarin bongkar belum selesai. Jadi nanti ini pohonnya udah tak besarkan dulu, tak liarkan. Setelah nanti ini dibongkar selesai kita kasih tiang. Langsung kita tempatkan, langsung kita buahkan. Karena ini udah buah-buah bonus itu, Pak. Izin. Ninelnya kalau yang Oh, yang ini ya. Kalau yang ini, yang hijau ini nanti matangnya merah gini, Pak. Merah. Merah gini matangnya. Ini masih pentil, merah. Warnanya merah. Merah aja gini. udah merah ya. Nanti ini bagus. Ini bonus. Kalau itu hanya bonus saja. Nanti begitu ini udah siap buah, tapi tak biarkan dulu, saya tahan karena masih kemarau. Nunggu kemarau dulu aja. Iya, iya. Nanti begitu kemarau nanti akan full, Buahnya lebih banyak. full. Karena pohonnya udah sehat, besar. 3 bulan itu. Dan enggak perlu ke atas ya. Ini 3 bulan dari penanaman ini. Di samping itu aja. Kecil pohonnya. Enggak ada. Ini 3 bulan karena 3 kita bulan sudah sekian. betul. Karena kita liarkan
Dan kita tidak potong ujungnya biar dia itu cari makanannya kuat, akarnya akan semakin kuat. Baru nanti kita hentikan untuk tadi di hasil break untuk pembuahan. Ilmu nih loh Lendi. Siap. Mau di sini nutup, penutup. Ayo mau. Monggo Bapak ya. Monggo Komandan, penutupannya itu. Ditutup. Siap pas. Nah, di sini bagus udah kelihatan. Ya. Enggak apa. Monggo, Pak Yai. Enggak apa. Nanti semangat, kasih semangat Pak Komandan. Apa? Disiram ya, Mas. Semboyannya apa? Menyiram satu kayu. Ini. Oh iya. Jos. Ya, oke, Bapak saja Bung. Jos. Ya. Belum saya tutup, saya ingin semboyannya seperti apa? Monggo di komando. Menanam untuk kepentingan rakyat, mengatasi kesulitan rakyat, setidaknya jos. Jos. Luar biasa. Nah, berarti TNI bertani untuk Rakyat. ayo. TNI bertani Untuk rakyat. Luar. Nah. Ayo, lagi. Satu lagi, Babinsa Jabung Mengatasi kesulitan Rakyat. Nah, ini yang Luar penting. biasa. Semua rakyat ini, ya. Insya Allah ini akan ditonton oleh Pak Prabowo. Amin. Mudah-mudahan, amin. Sebagai contoh model Babinsa yang berhasil menggerakkan rakyat untuk menanam buah-buahan dan kopi. Luar biasa. Dan kemarin kami naik gunung dan jenengan terusnya dari itu nanam 600 lebih pohon. Bumi Wakasan. Bumi Wakasan. Jadi luar biasa kan? Gunung Tanggung. Ini Siap. Koramil Jabung luar biasa. Sekali lagi Ya. semboyannya. Koramil Jabung. Mengatasi Rakyat. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nuwun, matur nuwun. Sangat Oh sudah, tes ini belum manis.